Lur, selamat datang lagi di channel saya, Nurjaga Firmansyah. Seperti judulnya, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, gimana caranya kita ngelewati penyeberangan rel agar tetap nyaman, pelan, dan juga tidak mati mesin. Sekarang kita menuju ke stasiun Bekasi ya. Jadi relnya ada di dekat stasiun Bekasi. Ini stasiun Bekasinya. Penyeberangannya ada di depan ya, di sebelah kiri. Nanti kita ke kiri ya. Untuk warga Bekasi pasti udah tahu ya jalanan ini. Dan juga tahu kalau misalnya sore ataupun pagi ketika berangkat jam kerja dan pulang jam kerja, pasti macetnya itu jos gandos. Oke, hal yang harus diperhatikan ketika kita melewati rel kereta api ya, penyeberangan. Pertama, jangan coba-coba menerobos palang pintu. Ketika misalnya palang pintunya itu udah ditutup, udah kita berhenti walaupun di depannya itu belum tertutup ya. Jadi jangan ngeyel bener, karena tuh keluar Bekasinya kan, jadi bahasa saya. Intinya jangan ngeyel dan juga sabar. Nah ini kan saya kebetulan posisinya bukan di depan ya. Cuman ketika misalnya kita di depan, ketika palangnya udah mulai ditutup kan, kok misalnya ketutup itu pelan-pelan ya. Jadi nggak langsung ketutup. Jadi perlahan-lahan tuh dari atas ke bawahnya itu perlahan-lahan. Nah, ketika palang pintunya udah bergerak, udah kita berhenti aja, jangan main robos aja. Karena menurut beberapa sumber ya, saya baca dari pihak PT KAI juga, di situ dijelaskan pada jarak beberapa kilometer gitu ya. Seingat saya sih 1 kilometer ya. Jadi si dinamo lokomotifnya itu berpengaruh untuk ke mesin kita. Maka dari itu palang pintunya dari kereta jauh udah mulai ditutup gitu. Oke, kita mulai ya. Lepas rem tangannya, kita isi gas. Kita selalu isi gas ya ketika melewati rel, jangan sampai gasnya kosong. Ingat itu guys, karena mesin itu nggak basa-basi, terlebih lagi menanjak ya seperti ini ya. Jadi gasnya agak keras nggak apa-apa, cuman koplingnya tetap seimbang, setengah kopling, jangan sampai dilepas full. Nah diisi gasnya, diisi terus gasnya, diisi terus. Nah diisi terus lagi, tekan lagi gasnya, seperti itu. Tetap setengah kopling. Nih kondisinya macet juga ya, agak merayap ya, padat. Tetap jangan panik, kita santuy. Kita rem, langsung gasnya tekan lagi. Pokoknya gasnya isi terus, jangan takut untuk tekan gas gitu ya. Terlebih lagi tadi awalnya menanjak ya, lebih jos itu tadi. Geol nggak apa-apa, itu wajar. Geol tuh kayak mobil depan joget-joget. Joget-joget. Isi lagi gasnya. Intinya gasnya diisi terus, jangan sampai si gasnya kosong gitu ya. Oke, jangan di skip dulu videonya, saya kasih tahu lagi beberapa hal ya. Nanti kita muter balik lagi ya, lewatin lagi. Mungkin kita 2 kali ya, tadi sekali udah. Oke, jadi itu kalau misalnya kita ngelewati rel, kita jangan panik. Karena ada beberapa sumber ya, saya cari. Dalam beberapa kasus dengan mati mesin ya di rel kereta api, itu ada beberapa faktor ya. Yaitu salah satunya faktor dari psikis ya, psikologi kita ya. Jadi kalau misalnya kita udah panik duluan sebelum kita nyebrang, udah brudul lah pokoknya.
misalnya kita udah panik yang berlebihan, misalnya mati ya. Kadang kan di beberapa laporan ya, ada beberapa orang yang beralasan itu ketika mesin mati di starternya susah, nggak hidup lagi ya. Padahal menurut saya kalau mobil-mobil itu misalnya di rel ya, ini menurut saya ya, kalau misalnya saya salah silakan dikoreksi. Kalau misalnya di rel itu sama aja ya untuk starter mobilnya ya. Yang penting mobilnya sehat, bukan mobil yang bermasalah. Misalnya akinya sewak itu dari faktor mobilnya, bukan dari faktor kita berada di atas rel ya ketika mesin di starter. Karena kan ada beberapa orang juga yang bilang rel itu mengandung medan magnet ya, yang menyulitkan si dinamo starter ini bekerja, starter mobil ya. Cuman kalau menurut saya sih itu nggak masalah ya. Sudah menggunakan start stop bottom tuh ya, yang tombol itu kan yang tombol kayak gini nih, itu kan harus ditekan kopling dulu ya agar mesinnya bisa nyala, ataupun ditekan rem dulu untuk mobil matic ya. Kalau mobil manual tekan kopling dulu, baru di starter ditekan, baru bisa nyala. Nah mungkin saja ya untuk orang-orang, beberapa orang misalnya udah panik duluan di atas rel ketika mesinnya mati, mereka lupa menekan kopling dulu baru di starter, jadi starternya nggak nyala-nyala, jadi udah panik duluan gitu lur. Jadi yang paling penting itu mentalnya dulu ya. Sebentar, saya jalan dulu. Yang paling penting mentalnya ya. Jadi kalau misalnya udah panik, serangan panik ini berbahaya ya lur, bukan di atas rel doang, jadi untuk dimanapun ya. Jadi yang paling penting paniknya ini dihilangin dulu. Nanti di video berikutnya saya bikinin khusus ya untuk menghilangi rasa panik atau rasa takut ya. Jadi simak terus untuk di channel sayanya, pantau ya. Jadi itu lur, ketika panik lupa bahwa mobilnya itu harus ditekan dulu koplingnya baru di starter. Untuk mobil saya kebetulan sih nggak usah tekan kopling dulu ya, langsung di starter. Yang penting nyala mesin langsung. Cuman jangan lupa dinetralin ketika mesinnya mati. Jadi lupa netral, ketika dihidupin mesinnya lompat. Nah itu kan jadinya langsung mati lagi mesinnya. Cuman ya semoga saja kita semua terhindar ya dari hal-hal yang seperti itu. Oke, di depan udah ada relnya lagi. Ini kebetulan nggak ada kereta ya, jadi langsung ngejos ya, langsung gas. Jadi kebanyakan jos mulu sih. Nggak apa-apa ya lur, itu ciri khas lur namanya. Oke, kalau misalnya lancar seperti ini, tetap kita nggak boleh ngebut. Bukan berarti palang pintu kebuka langsung digaskan aja, karena kan rel itu besi ya. Bentar, ini kita ke kanan dulu dikit. Relnya bukan besi, baja malah ya. Nah, jadi ndul-ndulan nanti kalau langsung dibablas. Ini gigi satu ya, digas aja dikit setengah kopling agar bisa terkontrol dengan baik untuk kecepatannya. Karena gigi satu kalau misalnya nggak pakai kopling tuh, kalau misalnya lancar seperti ini ndut-ndutan. Nah, setengah kopling dikit, gasnya diisi. Ingat jangan sampai kosong gasnya walaupun lancar ya. Tetap joget dulu, just gitu. Udah terlewat. Kalau misalnya palangnya kebuka seperti itu, enak, lancar, nggak seperti yang pertama tadi ya. Kita muter ya ke kanan. Jadi diingat ya lur untuk masukan saya. Jadi intinya jangan panik yang paling utama. Dan yang kedua, selalu diisi dengan gas.
setengah kopling, diisi gas, itu lebih baik. Kelebihan gasnya lebih baik ketimbang kurang gas, nanti langsung mati mesinnya. Dan untuk para dulur, misalnya mobilnya menggunakan start stop bottom, jangan lupa ketika mati mesinnya, cuma jangan sampai mati kalau bisa ya. Ketika mati ya, ini ketika mati di atas rel jangan lupa ditekan dulu koplingnya, starternya, dan juga giginya dinetralin. Oke, udah di start, baru nanti nyala mesinnya, jangan lupa. Dan untuk mobil matic juga diinjak remnya ketika di starter ya. Oke, jika ada kekurangan atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya lur. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam 3 pedal.